Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anjani Akmal Fauzia bersama rekan saya Agni Nur Atifah Hidayat dari kelas 5A akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Narasi Madu Hasubang sebagai objek. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Agni Nur Atifah Hidayat. Kepada Agni Nur Atifah Hidayat dipersilakan. Terima kasih. Pada pembahasannya, yaitu tentang eksplorasi etnomatematika Nanasi Madu Hasubang sebagai objek seni lukis ini, yaitu pada penelitian ini menyajikan eksplorasi yang unik dari ciri khas kota Subang sendiri, yaitu buah nanas, dengan fokus pada motif buah nanas, dengan memperluas dasar-dasar matematika. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang keteraturan visual dan struktur matematika yang dapat tercermin dalam setiap masalah matematika. Nah, melalui pemeriksaan yang cermat terhadap seni lukis buah nanas, penelitian ini mengungkapkan pola matematika yang berbentuk geometris, pola geometris pada kulit nanas, dan pola peringatan harmonik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi elemen matematis yang menyelaraskan kreativitas seniman dengan kekayaan alam kota Subang. Hasil dari penelitian ini itu menawarkan wawasan baru tentang bagaimana matematika dapat diintegrasikan ke dalam ekspresi visual. Lukisan buah nanas tidak hanya merupakan seni karya estetis yang menyenangkan, tetapi juga merupakan metode penelitian yang menghubungkan keunikan matematis dengan kreativitas seniman. Konsekuensinya berkisar dari apresiasi estetika hingga menekan pada peneliti untuk menjelaskan lebih teliti hubungan antara seni dan matematika dalam konteks fiksi ilmiah di kota yang khas. Nah, temuan baru dari penelitian ini itu memberikan wawasan tentang bagaimana matematika dapat diintegrasikan ke dalam ekspresi visual. Lukisan buah nanas adalah karya seni yang erotis, tetapi juga mengakomodasikan penelitian yang berguna matematis dengan kreativitas seniman. Implikasinya berkisar dari apresiasi estetika hingga membujuk pada peneliti untuk memeriksa lebih dekat interaksi antara seni dan matematika dalam konteks fiksi ilmiah. Nah, kemudian adapun bahwa etnomatematika ini dijadikan sebagai sumber pembelajaran di sekolah. Nah, mayoritas terutama guru matematika itu tidak mengetahui hubungan antara etnomatematika dan konsep matematika yang ada. Jadi hal ini menjadi permasalahan yang sering terjadi pada saat pembelajaran matematika. Nah, studi etnomatematika ini belum mendapat banyak perhatian. Hal yang demikian yang menyebabkan peserta didik kurang memahami konsep matematika dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan matematika dengan konsep matematika itu sendiri. Nah, permasalahan yang diberikan guru di sekolah juga merupakan bukan dari kehidupan sehari-hari. Nah, terkadang siswa juga bingung dan sulit mengaitkannya dengan konsep matematika yang diperoleh di sekolah gitu. Nah, agar dapat memahami matematika secara efektif, aplikasi praktis dari mata pelajaran matematika harus dikombinasikan dengan pengajaran di kelas. Kemudian, adapun etnomatematika ini itu berarti salah satu strategi nih yang dapat digunakan untuk membangun hubungan antara pengertian-pengertian matematika yang abstrak, keterkaitan antara budaya lingkungan dan matematika sebagai ilmu dapat dijelaskan dengan menggunakan etnomatematika. Nah, dengan menggunakan etnomatematika sebagai metode pembelajaran, lingkungan belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Mereka belajar karena diajar oleh seorang dari budaya yang sudah mereka pahami sebelumnya, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas. Nah, kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menjelajahi lebih dalam ke dalam keindahan seni lukis buah nanas Kota Subang dengan menggandeng perspektif matematika melalui pendekatan barisan. Seiring berjalannya waktu, seni dan matematika juga mungkin sering dianggap sebagai dua entitas yang
berdiri sendiri. Namun, penelitian ini merintis jalan untuk menggabungkan kreativitas seni dengan keteraturan matematis. Nah, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang lukisan, ciri khas kota Subang dengan buah nanas, kita dapat menggali nilai budaya dan estetika yang mungkin tersembunyi di dalam setiap goresan kuasnya. Penggabungan seni dan matematika dalam konteks ini tidak hanya merespon isu-isu terkait pemisahan tradisi seni dan matematika, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang kekayaan visual yang melibatkan kedua disiplin ini. Nah, hal inilah hal inilah yang menarik penulis untuk mengangkat judul tentang eksplorasi etnomatematika terhadap buah nanas sebagai objek seni lukis. Sekian dilanjutkan oleh Anjani. Baik, terima kasih Agni. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berupa kajian literatur atau studi pustaka. Penelitian jenis ini bersifat deskriptif kualitatif atau penelitian yang mengumpulkan dan mengkaji data secara mendalam, luas, dan detail. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif kualitatif yang melibatkan pendekatan teoritis dan empiris. Data yang dikumpulkan didapatkan dari hasil literatur penelitian-penelitian sebelumnya mengenai eksplorasi etnomatematika makanan khas daerah di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang berkembang dan analisis budaya berdasarkan pada penelitian lapangan fieldwork matematika yang ditemukan oleh ekstraksi kemudian dihubungkan dengan matematika akademik. Subjek penelitian ini adalah buah nanas di madu. Adapun hasil dan pembahasan yaitu pada penelitian ini etnomatematika difokuskan pada bentuk nanas di madu yang menjadi ciri khas atau ikon kota Subang dan paling banyak digemari oleh masyarakat Subang maupun pendatang. Konsep matematika yang ada yaitu barisan Fibonacci ini sebagai objek lukisan buah nanas di madu. Buah nanas dapat dijadikan sebagai objek seni lukis dan pada buah nanas mengandung unsur matematika, yaitu pola yang tercipta dari kulit buah nanas ini membentuk sebuah barisan. Pada kulit nanas yang berbentuk heksagonal ini dengan bentuk spiral seperti gambar 2 yang ini yang terlihat pada gambar ya berbentuk heksagonal di dalam kulit buah nanas. Lalu dari konsep buah nanas dengan pola bilangan Fibonacci. Jadi pada kulit buah nanas tersebut terdapat barisan Fibonacci yang mana barisan pola bilangan Fibonacci yang disajikan di dalam slide ini. Lalu pada buah nanas terdapat bentuk spiral pixelaksi secara matematis memiliki pola seperti Fn 0 jika n sama dengan 0, 1 Fn sama dengan 1 jika n sama dengan 1, dan Fn kurangi 1 tambah Fn kurangi 2 jika tidak. Dengan pola tersebut akan didapatkan barisan bilangan Fibonacci yang pertama seperti pada pola gambar di atas. Barisan bilangan Fibonacci pada kulit buah nanas juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Fn sama dengan X1 pangkat N dikurangi X2 pangkat N per akar 5 dengan Fn bilangan Fibonacci ke N dan X1 dan X2 merupakan penyelesaian X kuadrat dan X min 1 sama dengan 0. Dari buah nanas tersebut terdapat contoh soal modifikasi kita yang terlihat uh, pada slide-nya. Boleh di next. Ini dapat digunakan sebagai aplikasi etnomatematika yang dijadikan soal yaitu dari buah nanas yang sebagai ikon Subang. Lanjut. Nah, di sini juga ada kategori soal kitanya, lalu ada kemampuan dasar matematika pada soal modifikasi kita, ada kemampuan komunikasi, interpretasi matematis ya. Motivasi, strategi dan pemecahkan masalah, penalaran, penggunaan bahasa atau operasi simbolik. Nah, lanjut.
Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya konsep matematika dalam makanan tradisional khas Subang yaitu buah nanas. Hal ini menunjukkan bahwa matematika sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan nilai-nilai budaya. Hal ini sejalan dengan tujuan etnomatematika yang hadir untuk mendekatkan matematika realitas dengan konsep matematika di kelas. Penggunaan budaya dalam pembelajaran dapat mengubah cara siswa melihat matematika ini dapat berdampak pada peningkatan prestasi siswa dan minat mereka pada matematika. Etnomatematika juga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Selain itu, materi matematika yang didasarkan pada etnomatematika menarik minat peserta didik dalam pembelajaran matematika. Temuan ini dapat menjadi referensi untuk eksplorasi etnomatematika makanan khas Subang sebagai titik tolak untuk mengembangkan media dan desain pembelajaran yang diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan meningkatkan keinginan mereka untuk belajar matematika. Itu artinya peserta didik telah menggunakan sumber konseptual dalam mungkin itu pembahasan mengenai eksplorasi atau matematika di yang dimana ini objek kajiannya seni lukis buah nanas sebagai ikon Subang. Nah, adapun kesimpulannya itu penelitian ini menunjukkan hasil eksplorasi bentuk etnomatematika yang bisa ditemukan pola barisan pada lukisan buah nanas di madu. Pola barisan yang terdapat pada lukisan buah nanas tersebut merupakan sebuah barisan Fibonacci yang tentunya dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa dengan menyatukan seni lukis, matematika, dan kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik lebih memahami konsep matematika khususnya pada subbab bahasan barisan. Mungkin hanya itu presentasi dari kami mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Nanas di Madu khas Subang sebagai objek. Semoga yang mendengarkan bisa tertarik untuk membaca artikel kami dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.